Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat 20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada seruan, ada kerinduan yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita rindu doa-doa itu, seruan itu dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin saat ini saudara sedang menantikan jawaban doa itu sekian lama. Tapi mungkin sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Saudara rindu mengalami jawaban doa, dan jawaban doa seperti apa yang saudara inginkan daripada Tuhan. Dan bagaimana supaya jawaban doa itu saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita, dan apa seharusnya respon kita setelah doa kita dijawab. Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam doa saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana doa kita dijawab, dan bagaimana respon kita setelah kita menerima jawaban doa. Dan itu yang saya rindu kita belajar dalam topik renungan kita di malam hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteksnya
bagaimana pemazmur ini menyaksikan kehidupan doanya. Dan dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana kehidupan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupan doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana dia berkata, "Marilah kepadaku, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Jadi pemazmur ini mau menceritakan apa yang dia alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat 17 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi yang mau dia ceritakan itu adalah tentang kehidupan doanya kepada Tuhan, tentang seruannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata bahwa kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, dari kehidupan doanya tersebut, saudara, ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Yang pertama di ayat 18, di mana di sana dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar aku." Hal pertama yang dijelaskan, yang disaksikan oleh pemazmur ini tentang doanya adalah bahwa doanya itu adalah doa ketulusan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar, di mana dia berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku." Artinya waktu itu dia naikkan doa-doanya, doa yang tulus, doa yang dengan niat yang benar, tidak mengandung niat yang jahat. Lalu kemudian di ayat 16 dia berkata, "Mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah." Jadi pemazmur ini juga mau mengajarkan kepada orang-orang itu supaya mereka hidup takut akan Allah dengan memanggil mereka orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana sikap berdoa, yaitu sikap hati yang benar tanpa niat jahat, sikap hati yang tulus. Dan doa yang demikianlah yang didengar Tuhan, karena dia berkata, kalau ada niat jahat, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan doa seperti apa yang sedang saudara naikkan? Apakah doa yang penuh dengan ketulusan hati, ataukah doa yang memiliki niat-niat yang tidak benar? Seringkali saudara, orang-orang merindukan sesuatu. Orang-orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi di balik itu ada keegoisan, ada niat-niat yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hari ini saudara berdoa, saudara memohon berkat misalnya. Untuk apa saudara memohon berkat? Untuk gagah-gagahan, untuk saudara, untuk memuaskan keegoisan saudara, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan kesombongan saudara. Untuk apa saudara memohon berkat daripada Tuhan? Hari ini mungkin saudara memohon keberhasilan. Mari kita analisa, mari kita evaluasi, untuk apa kita memohon keberhasilan? Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya atas semua doa-doa yang kita naikkan, kita harus menganalisa apa niat kita menaikkan doa-doa itu. Dan kalau doa itu dijawab, untuk apa kita gunakan itu? Karena firman Allah di dalam Yakobus berkata bahwa doamu tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara. Tuhan tahu masa depan. Seringkali orang-orang hancur kehidupannya. Kenapa saudara? Setelah keinginannya tercapai. Bayangkan, setelah doanya terjawab, hidupnya hancur.
Kenapa saudara? Karena orang-orang itu sebenarnya hendak menggunakan apa yang dia terima itu untuk sesuatu yang tidak baik, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keegoisannya. Itu sebabnya pemazmur ini melalui pengalaman pribadinya dia berkata bahwa kalau aku punya niat jahat, Tuhan tidak akan menjawab aku. Dan sebaiknya kalau memang itu bukan dengan niat tulus, dengan niat baik saudara, sebaiknya Tuhan tidak menjawab kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjawab, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali sudah menyaksikan saudara bahwa saya menghadapi orang-orang jemaat-jemaat yang mereka memohon doa. Dan ketika doa mereka terjawab saudara, akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka gunakan berkat jawaban doa yang mereka terima itu untuk keegoisan mereka, untuk hawa nafsu mereka. Itu yang banyak terjadi. Tapi biarlah saudara, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan niat yang tulus. Biarlah hari ini kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, dan apa yang kita mohonkan itu, kerinduan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini, mari analisa saudara, mari koreksi. Doa-doa yang kita naikkan, apakah itu penuh dengan ketulusan? Yang kedua saudara, yang saya ingin kita belajar dari pengalaman pemazmur ini tentang doanya. Dia berkata di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa yang kuucapkan. Dengar saudara, ketika pemazmur ini menaikkan doa-doa yang dibarengi dengan niat hati yang tulus, maka pemazmur ini berkata sesungguhnya. Dia awali kalimat itu sesungguhnya. Artinya benar-benar terjadi apa yang dia alami. Allah telah mendengar doanya dan Allah telah memperhatikan doa yang dia ucapkan. Hari ini kalau doa-doa yang kita dinaikkan itu penuh dengan ketulusan saudara, kita rindu supaya jawaban doa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kita naikkan dengan penuh ketulusan. Dengar, sesungguhnya Allah mendengar saudara. Kalau hari ini niat saudara berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin ada usaha saudara yang saat ini mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang ketika usahanya mengalami kesulitan, kemudian dia meminta doa. Lalu kemudian ketika dia meminta doa, dia seringkali bernasarlah, berjanjilah, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali itu gampang diucapkan, nasar, janji, gampang diucapkan sebelum jawaban doa itu terjadi. Tapi setelah jawaban doa itu terjadi, apa? Akhirnya apa saudara? Akhirnya bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, nasar-nasar itu semua terlupakan. Yang demikian saudara, yang demikian, orang-orang yang demikian, ya mungkin ketika dia berdoa, Allah mempercayakan perkara kecil bagi dia. Allah mencoba untuk menjawab doanya dari perkara kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu tidak bisa dipercaya, firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan dipercayakan perkara besar. Tapi orang-orang yang tulus, saya dan saudara, ketika kita naikkan doa yang tulus setiap saat dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Dia memperhatikan doa-doa kita saudara. Hari ini mungkin sekian lama doa saudara sudah dinaikkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Jangan menyerah saudara.
Yang perlu saudara pastikan adalah niat saudara benar. Hati saudara tulus dalam menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kalau niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa saudara kepada Tuhan, maka dengar, sekalipun mungkin hari ini masih dalam proses, sekalipun mungkin sekian waktu lamanya doa saudara belum dijawab, tapi dengar, Allah memastikan bahwa sesungguhnya Dia mendengar saudara, Dia menjawab saudara. Yang penting niat kita berdoa benar. Kemudian yang terakhir saudara, kesaksian pemazmur ini tentang doanya. Di ayat 20 dia berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Setelah dia mengalami bahwa Tuhan tidak menolak doanya, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi dia, Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan memperhatikan doa-doanya, maka dia berkata, terpujilah Allah. Hal ketiga yang kita belajar dari kesaksian doa pemazmur ini saudara, bahwa ketika dia mengalami jawaban doa, dia naikkan pujian, dia naikkan pengagungan bagi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 juga dia berkata, kepadanya aku telah berseru dan dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi sekali lagi, ketika dia berseru kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia gunakan lidahnya, mulutnya memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Artinya dia menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan ketika dia mengalami jawaban doa. Seharusnya itulah yang terjadi saudara. Bahwa ketika kita berdoa, kita naikkan doa yang tulus. Dan ketika Tuhan jawab doa kita, kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Kita gunakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka hidup saudara akan seperti bola salju. Makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Artinya apa saudara? Saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah. Kenapa? Karena ketika saudara dipercayakan perkara kecil, saudara bisa dipercaya dan saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara muliakan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara dipercayakan perkara kecil. Ketika Tuhan percayakan perkara lebih besar, Tuhan jawab doa saudara dalam perkara lebih besar dan saudara tetap bisa dipercaya. Saudara memuliakan nama Tuhan, saudara jadikan semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan, Dia akan percayakan lagi yang lebih besar. Demikian juga keberhasilan saudara, dari keberhasilan dari perkara kecil, lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sampai seperti bola salju saudara. Kesuksesan yang akan saudara alami itu makin membesar dan makin meluas. Mujizat-mujizat yang saudara alami juga akan demikian. Itu sebabnya ketika saudara mengalami mujizat, ketika Tuhan menjawab doa saudara, ketika saudara mengalami perkara besar, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan gunakan semuanya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, di mana kita belajar dari pemazmur. Dia menyaksikan tentang doanya, di mana doa yang dia naikkan itu adalah doa yang penuh ketulusan. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa ketika dia menaikkan doa penuh ketulusan dengan niat hati yang baik, maka akhirnya Tuhan menjawab. Dan kemudian dia juga menyaksikan bahwa ketika Tuhan menjawab, maka dia muliakan dan tinggikan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita analisa apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan hati yang tulus. Yang kedua, yang perlu kita sadari saudara, bahwa ketika kita menaikkan doa yang tulus, Tuhan pasti menjawab saudara. Karena pemazmur ini berkata, sesungguhnya Allah mendengar dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika hari ini saudara mengalami jawaban doa, besok saudara mengalami jawaban doa, dan seterusnya saudara mengalami jawaban doa kapanpun, sampai masa tua, sampai akhir hidup saudara, saudara mengalami jawaban doa, biarlah saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka sekali lagi hidup saudara akan seperti bola salju. Allah akan menambah-nambahkan berkatnya, Allah akan menambah-nambahkan mujizatnya, Allah akan menambahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan,
yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara.
kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.